Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia Anjani Rahma, NPM 212151514 dari kelas 2021D, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Di sini, saya akan menceritakan mengenai kehidupan sekolah saya dimulai dari taman kanak-kanak sampai dengan sekarang. Sebelum memulai cerita saya mengenai perjalanan sekolah saya akan sedikit menjelaskan mengenai diri saya. Nama lengkap saya adalah Nadia Anjani Rahma. Biasa dipanggil dengan Nadia. Tempat tanggal lahir Ciamis 19 Juni 2003. Beragama Islam. Berjenis kelamin perempuan. Memiliki tinggi badan 168 dan berat badan 64 kilo. Saya beralamat di Desa Tambak Sari, RT 5, RW 2, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis. Kemudian untuk jenjang pendidikan saya TK di TK PGRI pada tahun 2008 sampai dengan 2009. Kemudian sekolah dasar di SDN 1 Tambak Sari, yaitu pada tahun 2009 sampai dengan 2015. Lanjut lagi ke jenjang sekolah menengah pertama, yaitu di SMP Negeri 1 Tambak Sari pada tahun 2015 sampai dengan 2018. Kemudian saya melanjutkan ke jenjang SMA, yaitu di SMA Negeri 1 Ranca pada tahun 2018 sampai dengan 2021. Nah, saya melanjutkan di Universitas Siliwangi di program studi pendidikan matematika dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Untuk keahlian mungkin saya memiliki beberapa keahlian ya. Memang kalau misalkan disebut saya sudah mahir belum tentu, namun saya cukup mengerti dalam pengoperasiannya sebagaimana yang sudah tertera pada profil saya ini. Baik, dimulai dari taman kanak-kanak. Mungkin untuk memori saya mengenai taman kanak-kanak itu tidak terlalu banyak. Hanya saja yang saya ingat, saya pernah keseleo tangan karena saya jatuh dari sebuah permainan cukup lama. Itu tangan saya sulit untuk dipergunakan. Kemudian saya menjadi peringkat pertama di kelas. Terus saya pernah tampil pada saat kenaikan kelas, tampil nari bersama dengan teman-teman saya yang lain. Dilanjut kepada jenjang sekolah dasar. Kalau di sekolah dasar sendiri, yang saya ingat, saya pernah ikut lomba menjadi perwakilan perlombaan matematika. Kemudian perlombaan yang diselenggarakan di satu kecamatan, kalau tidak salah itu lomba yang mengenai seluruh mata pelajaran. Kemudian lomba pidato. Kemudian kalau di sekolah dasar sendiri saya menjadi juara 1 dan juga pernah juga tergeser menjadi juara 2 di kelas, namun tidak lama saya menjadi juara 1 lagi. Di SMP sendiri saya mulai mencari jati diri. Saya mengikuti organisasi Paskibra. Di sana saya terbentuklah mental saya menjadi lebih baik. Kemudian pengetahuan saya mulai berkembang saat pelajaran yang saya terima juga lebih banyak, dan pada saat itu
saya pernah mengikuti lomba pidato agama, juga pidato bahasa Sunda, kemudian ikut lomba paskibra, LKBB, dan lain-lain. Kemudian ikut O2SN sebagai perwakilan untuk mata pelajaran matematika juga. Lalu kebanyakan saya ikut lomba mengenai paskibra. Di saat kelas 8 saya menjabat sebagai ketua OSIS. Alhamdulillah saya dipercaya sebagai ketua OSIS di SMP. Saat itu susah senangnya sangat terasa bagaimana tanggung jawab saya sebagai seorang pemimpin dipertanyakan. Kemudian bagaimana cara saya menjadi pemimpin bagi teman-teman yang lainnya. Saya aktif juga di pramuka, saya aktif di paskibra juga, menjadi bulu, ada istilah bulu di paskibra itu. Kemudian menjadi wakil ketua paskibra juga, menjadi ketua pada saat pramuka juga. Pokoknya saat-saat SMP itu saat-saat yang bagi saya itu cukup berkesan gitu, karena pada mulai saat itu saya mulai membentuk bagaimana jati diri saya. Kemudian di sana saya belajar banyak dari paskibra. Saya benar-benar belajar banyak dari organisasi tersebut, dan saya merasakan bagaimana menjadi seseorang yang dibanggakan karena prestasi dari paskibra itu, dan ya itu sangat berkesan. Tidak hanya itu, saya mulai belajar menari. Dulu waktu SD juga sebenarnya saya pernah ikut menari dengan teman-teman yang lain, yaitu tari kijang kalau tidak salah. Saya juga dulu waktu SD itu pernah ikut lomba yang menulis aksara Sunda. Tidak hanya itu, di SMP juga saya mulai yang menari-menari seperti itu. Saya pernah menari selendang, menari merak, dan lainnya. Kemudian saya juga memperdalam mengenai bagaimana cara memainkan alat musik gamelan. Dulu waktu SMP saya mulai belajar dengan teman-teman saya, dan alhamdulillah tampil juga, pernah tampil tari dan juga pernah tampil untuk alat musik gamelan juga. Alhamdulillah dipercaya untuk menjadi perwakilan dari desa untuk lomba di kecamatan dan menjadi juara, alhamdulillah juga. Nah, di SMP juga saya tidak hanya jadi ketua OSIS. Sebelum saya menjadi ketua OSIS itu, pada saat pertama yaitu kelas 7 saya masuk, saya ikut organisasi OSIS juga, dan alhamdulillah dipercaya menjadi bendahara OSIS. Baru kelas 8 saya menjadi ketua OSIS. Untuk di SMP sendiri alhamdulillah saya menjadi peringkat pertama. Hanya satu semester saya tergeser menjadi peringkat kedua, dan alhamdulillah juga menjadi juara umum beberapa kali, baik dilanjut ke jenjang sekolah menengah atas. Di SMA pada kelas 7 itu saya masih adaptasi mengenai pembelajarannya, guru-gurunya, dan lain-lainnya. Untuk kelas 7 saya aktif di organisasi OSIS juga. Alhamdulillah saya keterima dan dipercaya sebagai bendahara juga kembali. Lalu saya ikut Bantara juga. Saya tuh di Bantara punya jabatan namun lupa apa namanya gitu. Kemudian memang untuk segi perlombaan sendiri saya kembali ikut lomba
paskibra juga LKBB seperti itu, kemudian ikut lomba yang L2M itu tentang kepramukaan gitu. Lalu saya alhamdulillah dipercaya ikut olimpiade biologi pada saat kelas 11. Kemudian pada saat kelas 11 juga saya kembali menjadi bendahara, namun menjadi bendahara umum. Berbeda dengan pada saat saya awal masuk, yaitu kelas 10 baru menjadi bendahara 2, pada saat kelas 11 jadi bendahara umum. Karena memang pada saat SMA itu termasuknya sebentar ya saat offline-nya, karena memang kebanyakan online gitu kan. 1,5 tahun saya online, mulai pembelajaran dari rumah. Mungkin untuk memori SMA sendiri tidak terlalu banyak karena memang hanya 1,5 tahun, tapi cukup berkesan karena dimana saya benar-benar yang ikut organisasi yang benar-benar berbeda dengan saat SMP. Nah, waktu benar jadi bendahara itu saya megang duit sponsor yang itu tuh uang yang tidak sedikit gitu kan. Kalau dulu waktu SMP kan masih dibantu sama guru. Kalau misalkan di SMA itu kita benar-benar yang kayak berpikir bagaimana caranya, bagaimana uangnya dari mana, dan lain-lainnya benar-benar difikirkan oleh kita gitu kan. Acara yang diadakan dari OSIS juga nggak sedikit gitu, banyak acara. Kayak Galaxio itu acara besar gitu kan, yang di sana ada beberapa perlombaan yang mendatangkan beberapa sekolah SD sama SMP gitu. Kemudian ada juga kalau acara OSIS itu banyak gitu kan. Dari sana saya mulai lebih belajar lagi mengenai kepemimpinan, mengenai tanggung jawab yang membentuk saya sebagaimana sekarang ini. Bukan hanya aktif di sekolah saja, tapi saya juga aktif di Karang Taruna, mengikuti beberapa acara halal bihalal gitu. Dan alhamdulillah dipercaya sebagai waktu tahun pertama saya aktif di Karang Taruna, saya dipercaya sebagai sekretaris. Tahun kedua saya jadi bendahara. Tidak hanya itu, saya juga tampil tari, tampil alat musik gamelan juga, main kabaret juga, dan benar-benar seru gitu kan. Masa-masa remaja saya diisi oleh hal-hal yang alhamdulillah positif. Kemudian dilanjut ke jenjang perkuliahan yang masih awal gitu, masih hangat-hangatnya saya rasakan, benar-benar berbeda, benar-benar asing. Mungkin saya masih tahap adaptasi untuk masa perkuliahan sendiri. Banyak hal baru, banyak pengetahuan baru, banyak hal positif yang saya dapatkan, dan semoga bermanfaat. Cukup sekian cerita pengalaman sekolah saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bisa memberi motivasi bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.